Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim percikan iman diberi kesehatan, keberkahan, dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Akhir-akhir ini di sekolah anak saya yang SMP kelas 2, ibu-ibunya banyak membahas tentang sekolah lanjutan SMU nanti yang masih menggunakan sistem zonasi di SMU negeri. Nah, ada beberapa yang bilang kalau anaknya mau pindah kakaknya, kartu keluarga saudaranya yang berdekatan dengan SMU favorit yang dituju karena mau ikut zonasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh dalam Islam kalau kita melakukan seperti itu, tiba-tiba berpindah nama ke kakak saudaranya dengan alasan ingin dapat zonasi. Kalau saya pribadi tidak ingin anak masuk sekolah SMU dengan cara seperti itu, karena merasa mengambil hak orang lain. Lebih baik masuk berjuang dengan prestasi atau milih swasta lain yang masuk dengan tes. Jazakumullah Ustadz. Iya. Nah, ini saudara-saudaraku tercinta. Problem terbesar di negeri kita. Ini problem nih. Kebohongan itu sudah diajarkan oleh orang tuanya dari mulai SMP, SD bahkan. Ya. Bagaimana bangsa kita akan menjadi bangsa hebat secara akhlak? Kita ini seringkali menganggap bahwa akal intelektual itu segala-galanya. Sampai-sampai supaya anak masuk di sekolah negeri favorit, karena sekarang ini masih menggunakan zonasi, jauh-jauh hari anak itu sudah dipindahkan ke kakak saudaranya, pamannya, uaknya, bibinya, bahkan ada sopir dan asisten pembantu rumah tangganya, karena rumahnya dekat dengan SMA favorit. Tahu nggak Bu, Bapak, kalau Anda ini sedang mengajarkan kebohongan sama anak? Tahu nggak kalau itu akan menjadi bagian dari kepribadian yang kita tanamkan? Karena anak tahu kan. Udahlah nak, kamu yang penting sekolah di SMA favorit. Udah mama yang ngatur. Dititipkan anak kita di kakak. Ya, kartu keluarga supir, kartu keluarga tetangga, kartu keluarga teman. Ini orang tua macam apa gitu loh. Kalau saya nggak ngerti nih. Jadi orang tua kayak begini, dia sedang menjurumuskan anaknya. Kalau nanti jadi pejabat, itu pejabat yang punya mental menipu. Kalau dia nanti jadi pengusaha yang mental menipu. Ya, rela enggak sih? Anda sebagai orang tua punya anak yang mentalnya itu menipu gitu loh. Karena Anda yang mengajari itu. Makanya betul kata Nabi, dah anak mah bager semuanya juga. Anak mah semuanya juga soleh. Anak itu semuanya lurus. Hanya cara ngasuhnya. Ya kan, sebuah kebohongan kalau kemudian kita titipkan anak di kartu keluarga orang lain demi SMA favorit. Dan pasti anak tahu lah, gitu ya. Kenapa jadi masuk zonasi? Yuk biasakan kita asah anak kita untuk fight, berjuang dengan prestasinya. Kalaupun dia tidak masuk SMA favorit, ya, bukan jaminan sukses di masa depan. Kalau masuk SMA favorit, ada orang yang SMA-nya biasa-biasa, abal-abal, ya. Tapi kalau anaknya fight, kuat gitu, dia bisa sukses. Nah, ini cara berpikir orang tua yang kadang-kadang yang merusak, menghancurkan mental anak-anak. Jadi anak-anak itu seringkali mentalnya rusak, karakternya rusak oleh orang tuanya.
Orang tuanya merasa bangga. Oh, anak saya sekolahnya di SMA 3. Anak saya di SMA 8. Ya. Anak saya di SMA 4. Gitu. Tapi kebanggaan itu dibayar dengan menghancurkan mental anak. Yaitu menitipkan anak pada kartu keluarga orang lain. Janganlah jadi orang tua penghancur. Anda dengar baik-baik, orang tua yang melakukan itu menghancurkan mental anak Anda. Jadi kalau di kemudian hari anak Anda jadi penipu, anak Anda jadi koruptor, anak Anda jadi pengkhianat, itu ada saham Anda, saudara-saudara sekalian, para orang tua. Dengar kata-kata saya. Jadi kalau di kemudian hari anak Anda jadi koruptor, anak Anda jadi penipu, ya, anak Anda jadi pengkhianat, itu karena Anda bersaham mengajari itu. Kalau Anda berani-berani menitipkan anak Anda di kartu keluarga orang lain demi zonasi SMA favorit. Ya, pegang kata-kata saya, ya, pegang kata-kata saya, Anda sudah menghancurkan masa depan anak Anda. Karakter tabiat itu nomor 1 sebelum kecerdasan. Al-adab qabla al-ilm. Adab itu nomor 1. Ilmu itu nomor 2. Catat itu. Ya. Tanamkan itu. Bahwa anak kita tuh nomor 1 beradab. Baru berilmu. Gitu. Ya, itu komentar saya. Kalau agak pedas ya, agak tajam, maaf ya. Karena saya sedih gitu loh. Sedih saya karena denger yang kayak begini tuh sering sekali. Jadi kata-kata saya agak pedas. Ya memang ada saat obat itu agak pahit ya gitu. Karena saya ingin lah anak-anak kita di masa depan tuh menjadi anak-anak yang jujur, yang disiplin ya, yang komitmen ya. Itu kan karakter saudara-saudara sekalian ya. Kita sekarang ini kan membaca berita itu ya, banyak pejabat yang pamer kekayaan. Orang itu dapat harta dengan 3 cara: warisan, hibah, dan usaha. Dilihat warisannya, orang tuanya miskin. Dilihat hibah, hibah dari mana? Dilihat usaha, kan usaha mah gajinya terukur. Saya nih, wali kota, kan terukur. Berapa gaji saya? Berapa tunjangan saya? Gitu. Ya, nah gitu. Kalau saya kepala dinas nih, saya kepala dinas. Terukur nggak gaji saya? Terukur. Orang bisa tahu berapa gaji saya. Berapa tunjangan saya? Bisa. Berapa hitungan kinerja saya? Bisa. Nah, pertanyaannya, ya, kalau ada orang yang tiba-tiba punya harta yang fantastik begitu, nah itu kan jadi masalah. Kenapa coba? Ini terjadi karena kita sudah terbiasa menjadi bangsa pembohong gitu loh. Siapa yang ngajarin? Yaitu kelakuan orang tua yang salah satunya memindahkan anak ke kakak orang lain, ke kartu keluarga orang lain. Itu sebenarnya sedang menghancurkan mental anak sebenarnya.